Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Rokan 4 Koto, Bapak Camat Pendalian 4 Koto, yang sama-sama kita muliakan Ketua LKA, pengurus masjid, imam-imam masjid dan musholla, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kaum muslimin dan muslimat, serta anak-anak yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengajian subuh kita beberapa minggu yang lalu adalah golongan manusia yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Itu pengajian kita pada beberapa minggu yang lalu. Golongan manusia yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka adalah satu, hayyinin, orang yang lemah lembut. Kemudian yang kedua, layyinin, tutur sapanya lemah lembut, kemudian perbuatannya di tengah-tengah masyarakat sangat disenangi. Yang ketiga adalah qaribin, orang yang dekat dengan masyarakat, pandai bergaul, kalau ada orang meninggal dia datang, ada yang sakit dia jenguk. Dan yang keempat adalah sahlin, suka menyenangkan hati orang yang dalam keadaan susah. Pengajian kita pada subuh ini, karena sekarang kita sudah berada tanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Hari ini umat Islam sedang gembira, senang hati. Kenapa? Karena akan masuk bulan Ramadan. Saya teringat ada lagu kasidahnya itu. Sambutlah bulan puasa, bulan yang sangat mulia, bersyukur serta gembira pada yang Maha Kuasa.
semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Tanya dulu ibu-ibu. Ibu-ibu yang hadir ini sedang tidak masuk bulan Ramadan? Senang? Ini yang bapak-bapak ini gembira tidak masuk bulan Ramadan? Gembira. Semua umat Islam hari ini merasa senang dan merasa gembira akan masuknya bulan Ramadan. Apalagi ustaz-ustaz. Tentu bapak ibu tanya, kenapa ustaz-ustaz senang dan gembira masuk bulan Ramadan? Ya iyalah, padat jadwal, banyak job. Tapi sebenarnya kegembiraan kita dengan masuknya bulan Ramadan itu bukan karena sesuatu hal. Lalu kenapa? Hadis Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masuk bulan Ramadan lalu kamu berpuasa di bulan itu, maka seluruh kesalahan dan dosa-dosa di masa lampau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa di antara kita yang hadir ini tidak punya dosa? Tunjuk tangan. Ibu-ibu ada yang berani? Coba tunjuk tangan. Tidak ada satu orang pun yang hidup di atas dunia ini yang tidak punya salah dan tidak punya dosa. Akan tetapi semua kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan selama ini bisa dihapuskan oleh Allah dengan jalan apa? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan Allah atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang seluasnya seluas langit dan seluas bumi hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita yang hadir pada subuh ini ingin dimasukkan Allah nanti ke dalam surga, maka jadilah menjadi orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan jadi orang yang bertakwa, laksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, ada yang mesti harus kita persiapkan. Persiapannya Bapak Ibu tidak mengeluarkan dana. Jangan nanti dikira Bapak Ibu persiapan sebelum masuk bulan Ramadan, beli dulu minyak makan banyak-banyak. Lantaran kini agak mahal minyak makan, minyak goreng, dibeli banyak-banyak tumpuan. Jangan. Lalu apa persiapan kita? Paling tidak ada 3 persiapan kita hari ini sebelum masuk bulan Ramadan. 1. Tazkiyatun nafsi minadz-dzunub. Membersihkan diri dari semua salah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Bagaimanakah cara untuk membersihkan semua salah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira sayyi'atikum wa yudkhilakum
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Sebanyak apapun salah dan dosa yang pernah kamu lakukan, sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kamu lakukan selama ini, maka Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni. Bagaimana caranya? Beristighfar, kemudian minta ampun kepada Allah dengan segala salah dan dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah orang yang seperti itu di hari akhirat nanti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Mudah kita menghapuskan salah dan dosa, Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya sesudah sholat 5 waktu kita dianjurkan agar beristighfar kepada Allah. Tujuannya apa? Agar semua salah dan dosa yang pernah kita lakukan selama ini dihapuskan Allah. Akan tetapi terkadang banyak di antara kita sesudah selesai sholat pulang ke rumah masing-masing. Apalagi hari Jumat, kami yang apa-apa kok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cus, pulang. Biar tak jago ibu-ibu itu. Langsung pulang. Padahal Rasulullah menganjurkan kepada kita agar setelah selesai sholat kita beristighfar kepadanya. Setelah kita beristighfar, minta doa kepada Allah. Sebab kita ini adalah orang yang lemah dan serba kekurangan. Jadi besok Bapak Ibu hari Jumat akan datang. Yang bapak-bapak ini jangan langsung pulang, beristighfar, berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambah lagi doa yang lain. Ya Allah, panjangkanlah umurku, banyakkanlah rezeki untukku. Kalau dua doa tu jarang lupa. Panjang umur, banyak rezeki. Beristighfar. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk bulan Ramadan yang hanya beberapa hari lagi, mari kita bersihkan semua salah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang pertama adalah beristighfar. Istighfar itu artinya adalah mengucapkan kata-kata memohon dan meminta kepada Allah agar semua salah dan dosa yang kita lakukan dihapuskan dan diampuni. Kemudian yang kedua adalah dengan jalan bertaubat. Menyesal. Diusahakan Bapak Ibu, ketika kita selesai sholat itu, keluarkanlah air mata. Air mata apa? Air mata penyesalan, bukan air mata buayu. Air mata penyesalan. Ya Allah, sekian lama aku hidup di atas dunia ini, sudah terlalu banyak salah dan dosa yang aku lakukan. Andai kata ya Allah hari ini Engkau panggil aku, ya Allah andai kata hari ini malaikat maut Engkau utus kepadaku untuk mencabut nyawaku, maka aku adalah termasuk orang yang menyesal. Disebabkan apa? Masih banyak salah dan dosa yang pernah aku lakukan. Maka Bapak Ibu, kan sering saya ingatkan, hidup kita di atas dunia ini sudah ditentukan Allah. Tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kalau sudah pas masanya berangkat. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun.
Dan tiap-tiap umat manusia itu sudah ditentukan dan sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, maka tidak akan bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kalau sudah pas masanya, apa boleh buat? Berangkat. Contoh, siapa menyangka almarhum Bapak Ucok Parlaungan Siregar, maka Pak Camat saya pun agak takut juga nih sekarang. Soalnya marga Siregar udah dipanggil. Dengan Pak Ucok ini, beberapa bulan yang lalu saya bersama beliau ceramah ke Tambusai Utara. Beliau MC, pengaji Qurannya Ustadz Haji Indra Gunawan STHI, Imam Masjid Agung Islamic Center, kemudian penceramah saya. Pulang dari Tambusai Utara, dibawalah kami jalan-jalan ke kebunnya, karena dia ada kebun jernang namanya. Ada sekitar 400 pokok lah jernang ditanam. Nah, kemudian 2 hari sebelum beliau meninggal, saya ditelepon. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Ini ada dari Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, minta kepada Dinda untuk ceramah. Saya mau ikut ceramah bang, tapi dengan catatan abang harus mendampingi saya, karena saya belum pernah ke sana. Jawaban beliau, Dinda, abang kebetulan besok ada acara, jadi kalau dapat Dinda sendirilah ke sana atau dengan teman. Oke lah, saya bilang. Jadi Bapak Ibu, setelah itu itulah acara yang di Lubuk Bendahara. Tiba-tiba masuk WA ke saya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Ucok Parla Siregar. Saya nggak percaya awalnya. Nah, kenapa? Karena secepat itu. Baru seminggu masih telepon-teleponan dengan beliau, masih cerita-cerita lagi sama beliau. Tapi baru teringat saya, oh iya, rupanya Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah Allah yang berkehendak, apa boleh buat? Berangkat. Bisa saja nanti di antara kita yang hadir pada subuh ini, begitu sampai di rumah sudah ditunggu malaikat maut. Kenapa ditunggu malaikat maut? Karena di dalam catatannya sudah pas jatah hidup kita hari ini. Andai kata ibu selesai acara pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah ditunggu malaikat maut mau mencabut nyawa ibu, ibu siap? Kok takut? Jangan takut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan, persiapan yang pertama adalah bersihkan jiwa kita dari salah dan dosa yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan adalah bersihkan dulu kesalahan-kesalahan kita sesama manusia. Kalau dosa kita bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, pernah kita melalaikan sholat, kita pernah meninggalkan sholat, kita pernah melakukan perbuatan yang dilarang Allah dengan jalan beristighfar, kemudian kita bertaubat kepadanya, semua salah dan dosa kita akan dihapuskan. Tapi kalau sudah bersangkutan dengan sesama manusia, sebelum bermaaf-maafan, Allah tidak akan pernah mau tahu. Ini dia. Salah sesama manusia, sama tetangga. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita bersalah dan berdosa sesama manusia, apalagi dengan tetangga. Kata Rasulullah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud demi Allah tidak beriman? Dijawab oleh Rasulullah adalah orang yang sesama tetangga mereka tidak tegur sapa dan putus hubungan silaturahim sama tetangga. Maka jangan ada lagi di antara kita ini yang bersakit-sakitan hati.
Harus bermaaf-maafan. Tidak bisa lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mohon maaf ya dari semua salah dan dosa selama ini. Maafkan kesalahanku ya. Pokoknya aku tidak ulangi lagi kesalahan seperti itu. Dikirim, nggak bisa. Atau dibuat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta maaf. Nggak bisa. Karena Rasulullah katakan fa'fu wasfahu. Fa'fu itu artinya adalah bermaaf-maafan. Wasfahu itu artinya adalah berjabatan tangan. Jabatan tangan itu membuktikan bahwa kita ikhlas memaafkannya, kemudian ikhlas minta maaf kepada seseorang. Makanya Bapak Ibu, sebelum masuk bulan Ramadan, selesaikan salah dan dosa kita sesama manusia. Terlebih-lebih istri kepada suami. Ini kadang istri minta maaf kepada suami sesudah atau sebelum takbiran. Beko awak solat ke musaji atau ke lapangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bapak sudah duduk menunggu kehadiran istri untuk minta maaf. Tapi istri malu-malu. Kadang disuruhnya anaknya, dululah minta maaf. Maklah dululah. Padahal minta maaf itu bukan selesai Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, makanya ibu-ibu minta maaf beko. Kalau suami ibu tidak datang subuh ini, beko pulang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka bapak pintu, jangan tengok-tengok kemana dulu. Tengok posisi tangan bapak. Lah nampak joleh tangan bapak, baru tangkap tangannya. Langsung tangkap. Bila perlu, menangislah ibu sambil mencium tangan suami. Walaupun air mata yang keluar air mata buaya. Tak maaf. 2. Terakhir, sebelum masuk bulan Ramadan, persiapan kita adalah minta maaf kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, cari mana teman dan sahabat orang tua kita sesama hidup. Masuk hidup, minta maaf. Kalau sudah meninggal, kalau masih ada teman sahabatnya yang lama masih hidup lagi, datang berbuat baik kepadanya, minta maaf. Kita berbuat baik kepada orang tua dan dia itu adalah teman semasa hidup orang tua kita, sama halnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Maka orang tua kita jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Orang tua kita yang ada di Rokan ini jangan anggap enteng. Kalau ternyata itu adalah sahabat orang tua kita dulu, berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mereka, sama halnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita membenci mereka, sama halnya kita membenci kedua orang tua. Cari sahabat. Sudah meninggal, doakan. Makanya sesudah sholat jangan langsung pulang Bapak Ibu. Jangan malas berdoa. Sebab apa? Doa anak yang soleh dan solihah untuk kedua orang tua diterima Allah langsung. Berdoa. Terlebih kepada ibu. Makanya saya Bapak Ibu, kalau sudah teringat kedua orang tua, terkadang tanpa sadar netes air mata. Apalagi ibu-ibu. Ibu saya itu waduh luar biasa jasanya. Karena masa kecil dulu kerja saya ke sawah. Jadi kalau di Rokan banyak sawah, jangan Bapak Ibu anggap saya tak pandai bersawah. Kalah Bapak Ibu. Sawah di sini kan irigasi, kami tak ada hujan. Apa namanya itu? Menajak dulu. Dikumpulkan, sudah dikumpul, dicincang-cincang dulu. Lama prosesnya. Kalau mau deko enteng kreheng tuh nyo. Di atas pusara daku menangis sambil berdoa, oh ibu tercinta, sungguh pilunya. Alah
merepet suara ibu-ibu. Sungguh pilunya rasa hatiku di masa hidupmu, tiada berjasa. Ibunda sayang, izinkanlah daku, terimalah sembah sujudku di atas pusara, daku bermohon semoga Tuhan terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya. Alah dek Pak Camat di Siko, coba pulang ke rumah Beko, langsung dibuka YouTube. Alah. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum masuk bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, agar ibadah puasa kita diterima Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka persiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Persiapan kita yang pertama adalah bersihkan diri dari semua salah dan dosa kita yang bersangkutan dengan Allah. Kemudian yang kedua, mari bermaaf-maafan sesama manusia. Yang ketiga, mari minta maaf kepada kedua orang tua kita apabila masih hidup. Andai kata mereka sudah meninggal, cari mana teman dan sahabat orang tua kita di masa hidup, maka berbuat baiklah kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih kurang saya ceramah 35 menit. Andai kata dalam penyampaian ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.